Biasanya seorang pehobi ingin kegemarannya juga bisa menjadi mata pencarian. Demikian pula untuk action figure. Beberapa kolektornya juga berstatus sebagai penjual. Omset dari bisnis ini ternyata lumayan, bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Belarminus Pratomo adalah salah satunya. Laki-laki berusia 39 tahun ini merupakan ketua komunitas action figure Indonesia atau KAFI. Sebagai kolektor, koleksi pribadinya mencapai sekitar 4.000 action figure. Paling banyak adalah karakter DC Comics seperti Superman, Batman, Flash, atau Green Lantern. Billy sudah menyukai action figure sejak masih duduk di bangku SD. Selama menekuni hobinya ini, Billy mengaku tidak bisa menghitung berapa dana yang sudah dia keluarkan. Namun yang jelas dalam hitungan ratusan juta. Selain seorang pehobi, Billy juga seorang yang memiliki toko action figure yang diberi nama Toyzaholic. Nama ini dipilih karena mencerminkan kepribadiannya yang sangat menggilai action figure. Sebelum membuka toko, dia pernah menekuni profesi sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Berbagai jenis action figure ada di Toyzaholic, mulai dari yang termurah seharga 10 hingga 15 ribu rupiah sampai yang paling mahal sekitar 3 juta rupiah. Dari usahanya, Billy menyebutkan bisa mendapatkan omset lebih dari 30 juta rupiah per bulan. Namun untuk tahun ini, Billy mengatakan action figure Batman menjadi yang paling diminati. Ini karena Batman sedang memperingati ulang tahun ke-75 sehingga banyak action figure yang dirilis. Billy mencari barang dagangannya dari berbagai sumber. Ada yang mengimpor langsung, membeli di distributor, sampai membeli dari sesama kolektor di komunitas. Sumber yang disebut terakhir sangat penting karena bisa menyediakan action figure seri-seri lawas. Kedepan, Billy menilai hobi dan bisnis action figure akan semakin berkembang. Pemirsa, Anda masih bersama 60 menit inspiratif dan inovatif. Sekarang kita sudah ada di era di mana kreativitas tuh makin dihargai. Jadi kalau zaman dulu kan kalau misalnya kita koleksi mainan, main mulu, ayo kerja. Sekarang koleksi mainan, hobi itu bisa menjadi sebuah pekerjaan, bahkan bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan buat kita. Nah, saya bersama dengan dua orang yang menjadi bukti bahwa mereka sekarang sudah bisa hidup dari hobi-hobi mereka. Yang pertama ada Mas Arno Fauzi, seorang toy designer, kreator dari salah satu figur mainan. Dan ini sudah bersama saya mainannya, pemirsa. Ini ada Ucu. Dan juga ada Mas Reza. Mas Reza ini adalah penggiat cosplay di Indonesia. Bersama dengan dua karakter hari ini. Saya mau diculik nggak? Nggak ya? Mas, maaf ya. Saya mau kerja aja di sini, Mas. Maaf ya. Mas Reza ini bawa apa ini? Dua orang ini? Iya, kebetulan sisi kanan saya ini dari karakter Master Chief Halo dari games ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang sebelah kiri ini dari Lord of the Ring, Nazgul namanya. Nazgul. Oke, ini buat sendiri ya? Ini sebagian kita bikin sendiri. Sebagian hanya topengnya saja yang memang kita import. Tapi seluruhnya kita bikin sendiri. Oke, ini kalau dari bahan-bahannya, bahannya apa aja kalau yang ini? Itu dari busa hati. Busa hati ini ya? Busa hati, kemudian fabriknya kita bikin sedemikian rupa biar kesannya kusut ya dan agak sedikit belel kan. Oke. Jadi sebenarnya emang bisa bikin sendiri ini? Bisa. Bisa banget ya? Ini kan tampaknya kayak model aluminium atau besi, tapi padahal bukan, ini busa hati. Kalau dari material sebenarnya nggak susah untuk dicari, nggak susah, harus memang tahu detailnya ya. Betul, dan harus murah tahu. kok, materialnya murah. Untuk segini berapa habisnya? Kalau di luar topeng mungkin sekitar 500. 500.000? Iya. Topengnya sendiri? Topeng sendiri kita itu sekitar 300 ribuan lah. 300.000, jadi kurang lebih 800.000 ya untuk satu ini. Satu set. Oke, kalau yang sebelah sana Mas? Ini memang 80% kita full import untuk kondisi kostumnya. Oke. Cuman ada touch up untuk weathering kita touch up sendiri. Kemudian ini kita weathering juga. Ini kebetulan dari Nerf ya produknya. Kita weathering lagi juga biar jadi senjatanya Master Chief Halo. Oh, jadi sebenarnya sudah banyak yang menyediakan atau harus kita di sana pun online, juga online. Di sana pun juga mereka terbatas sebenarnya gitu. Tapi kita touch up lagi biar lebih realistic look lah. Oke. Gitu. Pernah dilombakan nggak? Pernah. Yang mana? Yang ini. Ya ini pernah dilombakan. Perlombakan. Terus waktu itu gimana? Sambutannya sih oke, cuman emang tidak menang, tapi sambutannya sih oke. Berarti ada yang jauh lebih niat lagi ya? Ada, dan itu buatan lokal. Wow, waktu itu yang menang apa Mas?
Waduh, saya lupa. Itu karakternya Jepang ya, kalau nggak salah. Cuman saya lupa karakternya apa. Itu lumayan wah detailnya, dan memang dia juga pembawaannya juga bagus gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, ini ngabisin uang 800.000 mungkin itu lebih mahal daripada itu gitu ya. Apa yang didapatkan, apa yang dihasilkan dari? Jadi sebenarnya karena saya juga penggiat suatu event untuk Toys and Comic Fair, di mana event hobi yang memang kita mencakup ada toys, komik, games, kemudian juga ada cosplay. Iya. Di mana kita selalu harus bikin inovatif atau bikin kostum baru untuk ada di mix di event tersebut. Nah, ini kostum-kostum memang sudah ada. Memang kita bikin terus. Kita kebetulan ada sekitar hampir 80 kostum yang kita punya memang. Dan ditambah dengan kostum dari para peserta. Pengunjung-pengunjung mereka juga menggiatkan diri untuk jadi cosplayer di event tersebut. Jadi kita berusaha naikin industrinya nih, cosplaynya biar bisa lebih wah lagi. Oke. Kalau pemasukan itu dapat dari mana? Biasanya kita pemasukan memang itu sebagai karena emang ini faktor penunjang dari event. Jadi orang akan lebih datang masuk untuk beli tiket segala macam kan. Tapi untuk ini menarik. Dan kalau untuk cosplayer mereka bisa ikut cosplay competition-nya. Gitu. Betul. Dan itu bisa mendapatkan hadiah. Betul, itu hadiahnya kisaran antara 500 sampai ada malah sampai 20 jutaan ada waktu itu. Oke. Berarti sebenarnya ini dari dihasilkannya adalah akan ada event-event yang membutuhkan figur ini, kostum ini, dan tentunya itu nggak gratis kan? Iya. Karena ada ada budgetnya untuk itu. Oke, sekarang Mas Arno. Ini yang seperti saya bilang kok tadi pemirsa ya, ini salah satu karyanya Mas Arno, si Ucu dalam bentuk polos. Betul. Yang kita bisa kreasikan dengan apapun yang kita mau. Ya, salah satunya ini, tadi udah diomongin. Ya, udah. Terus yang ini apa nih? Yang ini adalah Sun Gokong. Sun Gokong, ya betul. Sun Gokong, ini Sun Gokong. Sun Gokong udah dapat ini kitab sucinya. Belum, makanya. Belum, dia kan biasanya berjalan ke. Betul. Belum dapat. Tadi nyasar sampai area sini. Kebetulan katanya ada di sini ya. Ini Sun Gokong juga, tapi versi aja break. Karena ini sebenarnya saya bikin beberapa versi yang berbeda aja supaya lebih menarik ya. Gitu. Ini juga, yang ini patkainya. Oke. Masih ada 2 karakter lagi yang harus saya buat. Gitu. Untuk melengkapi si keluarga Sun Gokong ini. Ya, keluarga Sun Gokong. Nah, ini kalau udah jadi begini, ini kan tadi 120.000 nih. Ya. Kalau udah jadi begini? Itu 1,5. 1,5. Ya, ini juga Rp1.500.000. Betul. Plus Oke. PPN ya. Plus PPN. Indonesian rupiah loh ya. Udah mau ongkir belum? Oh, belum dong. Ongkir di luar. Nah, tapi pemirsa kalau misalnya ini kan kalau mungkin Anda nggak kebayang ya, tapi yang ini jelas lebih berat dibanding yang ini. Betul. Ini bedanya? Ini adalah teaser untuk upcoming Ucu. Jadi Ucu yang ini masih Ucu buat manual, prosesnya kita proses manual, cetak resin. Kalau ini udah 3D printing. Oke. Iya. Lebih murah nggak? Lebih mahal. Oh, justru lebih mahal? Lebih mahal karena 3D printing. Ini masih prototype. Gitu. Tapi masih tetap bisa kita karyakan gitu ya? Banget. Betul. Oke. Ini ngomong-ngomong, Reza sama Arno saling kenal kan? Kita baru kenalan sebenarnya. Kita udah kenal lama. Udah kenal lama. Berarti udah sering terlibat di industri hobi, Iya, mainan. betul. Apa aja biasanya kalau keterlibatan bareng tuh apa? Jadi karena saya memang penggiat hobi, memang sejak tahun 2005 saya udah bikin event Jakarta Toys and Comic Fair. Beliau karena semenjak kita kenal komunitas kenal juga karena toys dan hobi. Ternyata dia juga MC. Dia dari yang awal 2005 sampai sekarang. Sama kayak karena Ucu. Dia bahkan dibayar lebih mahal loh. Karena MC juga. Betul, dari awal sampai Toys Fair yang sekarang nanti itu dia selalu pak. 2005 sampai sekarang loh. Sudah Lama loh. Kita nggak ngomongin umur ya, tapi emang ngomongin senioritas. Ini berarti sudah semakin banyak event-event mainan. Betul. Kalau zaman dulu seperti saya bilang, kalau orang udah gede koleksi mainan, koleksi mainan mulu, kerja sana. Wah, itu tuh. Iya nggak? Betul. Sudah masuk kuping kanan, keluar hidung. Keluar hidung, bukan kuping kiri lagi. Bukan. Udah lebih cepat lagi. Betul. Kalau sekarang masih ngadepin kayak gitu-gitu nggak? Jadi kalau sekarang sebenarnya Orang gini, menganggap sebelah mata. ya, jadi kalau tahun dulu kan memang kita buat gerakin para kolektor nih, toysnya itu susah karena mereka masih malu lah buat open bahwa nih gue koleksi mainan gitu kan. Tapi sekarang tuh malah mereka berlomba-lomba karena malah ada komunitasnya banyak. Kita mungkin di Indonesia ada sekitar 60 komunitas yang memang macam-macam, ada komunitas Star Wars, ada komunitas Superman, ada komunitas Transformers segala macam itu ada. Mereka satu komunitas bisa 1.000 sampai 4.000 orang anggotanya. Betul. Dan ada juga komunitas cosplay kan, Iya. itu atau beberapa juga itu kita gabung satu event jadi satu dan industrinya tuh jadi benar-benar sudah oke dari tahun 2005 sekarang tuh sangat signifikan naiknya. Kemajuannya ya. Dan penggemarnya bisa bilang bukan anak kecil justru anak kecil cuma 15%, ini kebanyakan umur 15 sampai umur 50 tahun juga ada. Karena Untung saya belum 5 tahun. saya juga belum.
karena memang butuh dana Betul. untuk bisa punya semua Betul. ini. Yang paling challenging apa untuk industri permainan cosplay di Indonesia? Challenging sebenarnya kalau untuk semua industri baik toys, komik atau cosplay sebenarnya masalah pendanaan dan juga masalah supporting. Jadi kita tuh belum ada suatu badan atau apa tuh yang benar support untuk mereka bisa industrinya lebih naik gitu. Iya. Nah kan ini kita bisa pancing biar industri toys, komik dan games atau cosplay lokal ini biar bisa bersaing dengan industri toys game luar. Oke. Gitu. Kalau cosplay kita sudah oke karena ini banyak banget pemenang cosplay dari Indonesia itu sudah dikirim keluar sebagai Iya. guest segala macam. Dan banyak brand-brand produk Betul. pun sudah mulai melirik event cosplay ini. Iya, gitu. betul. Dan juga sekarang alhamdulillah banyak distributor dari mainan luar itu sudah punya distributor di sini karena mereka tahu ini pasarnya sangat besar di Asia, apalagi Indonesia itu masuk pasar nomor 2 setelah Cina ya. Dan untuk kalangan toys, jadi kita pelan-pelan juga ngajak para creator toys lokal itu biar bisa nih lo ikut nih, industrinya lagi booming banget Lagi nih oke gitu. nih, Keluarin gitu. karakter originalnya, keluarin kreasi lo segala macam, tapi balik lagi mereka butuh supporting pastinya. Iya. Mas Arno setuju? Setuju banget. Simple, jelas, padat ya. Betul. Dan ini adalah sebagai sebuah undangan juga artinya Betul. kan buat para kolektor mainan atau yang suka banget sama mainan, bahkan bisa seperti Mas Arno juga ya, bisa meng-create sebuah karakter mainan. Sekarang ini industrinya sudah semakin bagus ya. supportnya sudah semakin besar. Jadi ini waktunya untuk Anda keluar dan melakukan sesuatu. Setelah ini saya akan balik lagi masih ngobrol-ngobrol bersama Mas Reza Suli dan juga Mas Arno Fauzi. Tetap di 60 menit inspiratif dan inovatif.